warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin memperkenalkan diri. Saya Aisyah Zakia Ulfa dengan ujung NPM 005. Saya Inesa Nazaria Saputri dengan ujung NPM 001. Saya Rizkul Faiz dengan ujung NPM 061. Saya Windy Ramadhani dengan ujung NPM 065. Saya Egita Aswasfatula dengan ujung NPM 051. Baiklah, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan dengan materi judul Desentralisasi, Otonomi Daerah, dan Globalisasi. Selamat menonton! Globalisasi adalah proses terbentuknya sistem perdagangan global yang ditandai dengan penerapan kebijakan free trade atau perdagangan bebas secara internasional. Prosesnya dimulai dengan pembentukan GITT atau General Agreement on Tariff and Trade tahun 1944 dan berlanjut pada pendirian World Trade Organization tahun 1995 sebagai lembaga pengawas perdagangan dunia. Selanjutnya, munculnya forum perdagangan regional seperti NAFTA, APEC, AFTA, SIJORI, dan BIMPEAGA. Akselerasi proses ini didorong oleh 4 hal. Yang pertama, industrialisasi, yang kedua, investasi, yang ketiga, informasi, dan keempat, konsumen individu. Kemajuan teknologi dalam transportasi, telekomunikasi, dan perjalanan membuat jarak antar negara tidak lagi menjadi hambatan, sehingga dunia seolah menyusut. Fenomena ini dikenal sebagai The Third Wave, yaitu era pasca industri yang didominasi oleh teknologi informasi. Dalam proses globalisasi, terdapat 3 aktor utama. Yang pertama, perusahaan transnasional atau transnational corporation dan bank internasional. Kedua, lembaga keuangan multilateral, World Bank dan IMF atau International Monetary Fund. Dan yang ketiga, World Trade Organization sebagai penentu aturan perdagangan lokal. Dalam hal ini, transnational corporation merupakan aktor paling berpengaruh karena mereka yang menggerakkan sistem produksi, investasi, dan pasar global melalui aturan yang dibuat di World Trade Organization. Sikap manajer transnational corporation terhadap pasar global dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, etnosentrik, menganggap negara asal lebih unggul. 2, polisentrik, menganggap setiap negara berbeda dan membiarkan manajer lokal mengelola sendiri. Dan yang ketiga, geosentrik, mengakui perbedaan dan kesamaan, serta menggunakan praktik terbaik dari manapun. Dalam persaingan global, yang bersaing bukan negara, melainkan pelaku ekonomi mikro seperti petani, pengrajin, dan pelaku usaha kecil. Contohnya, petani padi di Ngawi bersaing dengan petani Thailand, serta pengrajin sepatu di Sidoarjo dan Bandung bersaing dengan merek besar seperti Adidas. Dalam prosesnya, globalisasi menyediakan beragam peluang yang dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan daya saing. Peluang tersebut antara lain, yang pertama, arus finansial dari perdagangan dan pariwisata. 2, transfer modal, teknologi, dan sumber daya manusia. 3, investasi portofolio dan transaksi keuangan internasional. 4, pembentukan growth center atau pusat pertumbuhan melalui kerjasama regional seperti AFTA dan APEC. 5, industri lokal dapat berkembang menjadi industri global karena berkurangnya hambatan seperti tarif dan regulasi. Namun demikian, di balik berbagai peluang yang ditawarkan globalisasi, terdapat pula konsekuensi yang tidak dapat dihindari. Globalisasi menghadirkan dinamika baru yang menuntut kesiapan setiap pihak, khususnya pemerintah daerah, agar mampu menyeimbangkan manfaat yang diperoleh dengan risiko yang mungkin muncul. Tantangan bagi pemerintah daerah adalah bagaimana mampu memanfaatkan peluang sekaligus mereduksi dampak negatif. Keberhasilan tentu saja tergantung pada kualitas pejabat daerah. Jika pejabat daerah kompeten, globalisasi menjadi berkah. Jika tidak, daerah hanya menjadi objek eksploitasi, masyarakat tidak mendapat manfaat, dan justru mengalami malapetaka, seperti ancaman budaya asing, narkoba, perdagangan manusia, serta ketertinggalan jika tidak adaptif terhadap perubahan. Kemudian kita masuk ke kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah baru. Dalam usaha merespon tantangan globalisasi, sejak tahun 1998, bangsa Indonesia telah menetapkan strategi yang memiliki tujuan ganda. Yang pertama, yaitu pemberian otonomi daerah, yang merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap 3 permasalahan, yaitu yang pertama adalah sharing of power, distribution of income, dan kemandirian sistem manajemen di daerah.
Kemudian tujuan yang kedua yaitu otonomi daerah sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas. Sekarang kita masuk ke bagian esensi otonomi daerah. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, esensi otonomi daerah adalah penyerahan atau desentralisasi wewenang kepada daerah untuk menyelenggarakan rumah tangga daerahnya secara mandiri. Ada 3 isu besar yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi luas, yakni yang pertama adalah isu sharing of power atau pembagian kewenangan, kemudian distribution of income atau pembagian pendapatan, dan yang terakhir adalah empowering atau kemandirian administrasi pemerintahan daerah. Selanjutnya kita masuk ke otonomi daerah, prakarsa kreatif, mengelola potensi ekonomi daerah. Ada 3 prakarsa kreatif untuk mengelola potensi ekonomi daerah ini. Yang pertama yakni jaminan kedaulatan rakyat. Contohnya yaitu kepala daerah yang demokratis, serta pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi ekonomi. Contohnya yakni pengelolaan sumber daya alam, investasi, lapangan kerja, perizinan, serta pelayanan publik. Kemudian yang terakhir yaitu harmoni sosial. Contoh dari harmoni sosial ini yaitu memelihara nilai lokal dan aktualisasi potensi daerah yang optimal. Kemudian kita masuk ke tujuan dan visi. Tujuan umumnya yakni menghilangkan ketidakadilan, akselerasi ekonomi daerah, serta demokratisasi. Kemudian visinya yaitu local good governance. Contohnya seperti efektivitas dan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta rule of law. Lalu, kita masuk ke globalisasi menuntut pejabat dan pelaku ekonomi untuk terus belajar. Transformasi sistem ekonomi menurut Drucker tahun 1993. Perubahan paradigma dari kapitalis menuju post-kapitalis society. Lalu sumber produksi utama, yakni modal dan sumber daya alam, ke pengetahuan sebagai primary resource. Kemudian pada abad 21, pengetahuan sama dengan sumber daya organisasi kritikal dan keunggulan kompetitif. Lalu nilai tambahnya yakni produktivitas dan inovasi sebagai aplikasi pengetahuan dalam pekerjaan. Lalu, tuntutan profesionalisme pejabat daerah. Yang pertama yaitu manajemen kompetens. Artinya, pemerintah daerah harus dimanajemeni secara efektif. Kemudian, pejabat profesional. Artinya, pejabat-pejabat daerah itu harus mampu menguasai ilmu dan mentransfer keterampilan serta etika yang luhur. Kemudian, yang ketiga adalah pembelajaran tanpa henti. Continuous learning akan menghasilkan inovasi dan kreativitas bagi pejabat daerah. Kemudian yang terakhir, yakni era ekonomi dan pengetahuan. Pejabat yang kreatif dan inovatif mampu untuk mengkreasikan nilai-nilai yang baru. Di sini, saya juga akan menjelaskan karakteristik dari masyarakat post-kapitalis. Yang pertama, yakni knowledge society. Knowledge eksekutif, profesional, employees, dalam sektor publik dan private. Kemudian yang kedua adalah transformasi kerja, yakni pekerjaan yang berbasis pengetahuan atau knowledge-based work. Kemudian yang ketiga adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Contohnya seperti pekerja yang berpengetahuan. Kemudian yang terakhir yakni perubahan tugas. Perubahan tugas ini dari rutin ke inovasi. Kemudian dari individual work ke teamwork. Pada era ekonomi berbasis pengetahuan, organisasi dituntut untuk menjadi learning organization, yaitu organisasi yang terus belajar dan beradaptasi. Learning organization ini tidak hanya membangun modal fisik, tetapi juga modal intelektual, melalui 2 hal utama, yaitu yang pertama human capital atau kualitas sumber daya manusianya, dan yang kedua yaitu structural capital atau sistem budaya, serta mekanisme kerja organisasi. Menurut Peter Senge, ada 5 disiplin utama yang perlu dikembangkan, yaitu personal mastery, mental models, learning team, system thinking, dan share vision.
Kelima disiplin ini saling melengkapi agar organisasi bisa lebih inovatif dan siap menghadapi perubahan yang cepat di tingkat global. Selanjutnya, untuk membangun organisasi pembelajar, proses belajar individu menjadi kunci. Ada dua bentuk utama, yaitu horizontal learning yang mengubah pola pikir seseorang dan vertical learning yang lebih menekankan pada refleksi diri serta aktualisasi potensi individu. Namun, dalam praktiknya ada beberapa hambatan, misalnya birokrasi yang kaku, sentralisasi yang terlalu kuat, dan kurangnya penghargaan terhadap inisiatif. Nah, disinilah otonomi daerah berperan penting. Dengan adanya desentralisasi dan fleksibilitas, organisasi daerah bisa lebih cepat berinovasi, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan lebih partisipatif dalam pengambilan keputusan. Otonomi daerah dan inovasi pengembangan ekonomi lokal. Otonomi daerah membuka atau memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Ketahanan usaha kecil, menengah atau UKM pada masa krisis moneter menunjukkan bahwa ekonomi rakyat mampu menjadi penopang penting dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pengembangan ekonomi lokal menurut Helena dan Hitch memiliki ciri khas, yaitu terlokalisasi agar hemat biaya dan lebih efisien, adanya diversifikasi produk yang memungkinkan perdagangan antar daerah, serta berbasis pada masyarakat sehingga budaya dan pengetahuan lokal dapat terangkat. Landasan ekonomi lokal menurut Davis Morris. Pengembangan ekonomi lokal bertumpu pada 3 landasan utama, yaitu kewenangan, tanggung jawab, dan kapasitas produktif masyarakat. Artinya, otonomi daerah tidak hanya soal pembagian kewenangan, tetapi juga menuntut adanya tanggung jawab serta upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar lebih produktif. Dengan demikian, prakarsa dan inovasi pemerintah daerah dapat terwujud secara akuntabel. Otonomi daerah mendorong daya saing. Dalam era globalisasi, daerah dituntut untuk mampu beradaptasi dengan arus barang, jasa, tenaga kerja, dan teknologi. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah lebih responsif terhadap perubahan tersebut. Daya saing daerah diukur melalui berbagai indikator seperti 1. Perekonomian daerah, 2. Keterbukaan, 3. Sistem keuangan, 4. Infrastruktur dan sumber daya alam, 5. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 6. Sumber daya manusia, 7. Kelembagaan, 8. Governance dan kebijakan pemerintah, 9. Manajemen dan ekonomi mikro. Keterbukaan menjadi kunci utama karena kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha merupakan syarat penting untuk meningkatkan daya saing. Otonomi daerah mendorong produk unggulan. Persaingan global tidak hanya menyangkut pangsa pasar, yaitu bagian pasar yang bisa dikuasai, tetapi juga pangsa kesempatan, yaitu peluang yang bisa dimanfaatkan oleh daerah. Oleh karena itu, kreativitas dan inovasi menjadi faktor penting dalam menciptakan produk unggulan. Kreativitas menghasilkan ide baru, sedangkan inovasi mewujudkan ide tersebut menjadi produk, jasa, maupun proses baru. Agar produk unggulan semakin berdaya saing, dukungan riset dan pengembangan R&D (Research and Development) sangat diperlukan. Dengan aparatur yang kreatif dan inovatif, pelayanan publik dapat berjalan lebih memuaskan, pembangunan meningkatkan kesejahteraan, dan produk lokal mampu menembus pasar global yang kompetitif. Definisi produk. Produk itu atribut fisik, psikologis, servis, dan simbiolis yang menghasilkan kepuasan atau manfaat bagi pembeli atau pengguna. Jadi, produk itu sendiri memenuhi kebutuhan layak umum bagi konsumen atau masyarakat. Oh iya, di produk itu juga menghasilkan dari serangkaian proses yang panjang yang melewati beberapa tahapan dari fisik dan non-fisik. Contohnya, dari hasil proses yang panjang itu ialah 1. Bahan baku atau bahan mentah, yang kedua produksi, yang ketiga distribusi, yang keempat dari customer. Produk unggulan dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Produk unggulan ialah komoditas yang memiliki daya saing dan nilai yang tinggi, yang agar memiliki kelebihan atau nilai tambah yang jelas dibandingkan produk jenis atau yang lainnya, membuatnya terkesan lebih dipilih oleh konsumen dan memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Produk itu dikatakan unggul apabila produk lainnya dari segi biaya ialah
kemampuan perusahaan menurunkan biaya produksi. Selanjutnya, kemampuan yang wajib dimiliki oleh perusahaan. 1. Kemampuan perusahaan menggunakan atau membuat produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Yang kedua, kemampuan perusahaan membuat produk dengan kualitas yang handal atau reliabilitas. Yang ketiga, kemampuan perusahaan membuat produk yang lebih tahan lama atau durabilitas. Selanjutnya, 3 strategi generik untuk mencapai kinerja rata-rata dalam suatu industri. 1. Keunggulan. Keunggulan dari biaya, yang artinya berusaha mencapai biaya lebih rendah dari para pesaing tanpa mengurangi kualitas produk tersebut. Yang kedua, ialah diferensiasi atau bisa disebut dengan keunikan, yang dimana berbeda dari produk unggulan lainnya yang memiliki nilai ciri khas yang tersendiri. Yang selanjutnya ialah fokus, ialah sebuah perhatian atau dari pelanggan yang memiliki sumber, fokus dan lokusnya, atau kebutuhan lokal yang memiliki area geografis tempat. Selanjutnya, menerobos pasar internasional bertumpu produk unggulan lokal. Inti pemasaran menerobos pasar ialah menciptakan nilai pelanggan yang lebih besar daripada nilai yang diciptakan para pesaing. Selanjutnya juga aktivitas pemasaran 5P atau 5 pasar. Menurut Kengan 2003, aktivitas 5 pemasaran meliputi 4P, yaitu 1 produk, 2 price, 3 flash, yang keempat promosi. Kemudian dari 4P ini menjadi 5P, ditambahnya dengan 1, yaitu prop atau riset. Selanjutnya, tahapan internasional produk. Yang pertama, mengekspor, yang kedua memiliki lisensi, yang tiga franchise, yang keempat usaha, patungan atau investasi, yang kelima kemitraan strategis global. Dengan menyimak video tadi, diharapkan teman-teman dapat memahami apa itu desentralisasi, otonomi daerah, dan juga globalisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.